Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Dekan, Bapak Dr. Dineksa Sukmadi, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Sip. Pertanian Bogor. Terima kasih atas kehadirannya pada forum FEMA Voice for Individual, Family, and Community. Jadi forum berbagi para ahli IPB untuk masyarakat. Ya. Baik, tentunya Pak Dekan ini sudah lama berkarir di IPB. Mungkin saya yakin lebih dari 25 tahun ya. Nah, tentunya mengajar, membimbing, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau boleh disampaikan secara singkat, ini bidang keahlian atau ekspertis Bapak di bidang apa nih? Ya, baik. Terima kasih Prof. Ujang, Pak Dekan FEMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bidang mayor saya itu di Protected Area Management. Jadi ini bidang yang kalau konservasi itu ada yang fokus kepada spesies, fokus kepada kawasannya, Oke. ya, dan fokus kepada masyarakatnya. Nah, saya termasuk yang di kawasannya ini. Di kawasan. Jadi di kawasan konservasi. Kawasan konservasi kenapa penting? Karena ini adalah wadahnya di mana keanekaragaman hayati tropika itu diselamatkan, dikonservasikan. Itu kira-kira. Maka mengelola kawasan konservasi itu menjadi sangat fundamental ketika kita ingin melestarikan ekosistem, ingin melestarikan keanekaragaman tropika. Itu kira-kira seperti itu. Oke, baik ya. Jadi ada di Departemen Konservasi ya? Konservasi. Dan ekowisata ya? Konservasi sumber daya dan ekowisata. Oke, baik. Makasih Pak Dekan. Nah, tentu kalau bicara kawasan konservasi, kawasan ekowisata, maka tidak lepas di dalamnya orang ya. Orang itu ada di dalam keluarga ya, kemudian juga masyarakat ya. Nah, kita sudah hampir lebih dari 2 bulan ini mengalami pandemi COVID-19. Nah, Bapak melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada di kawasan konservasi dan ekowisata itu. Apakah mereka termasuk yang bisa bertahan atau mereka termasuk yang kena terdampak begitu? Bagaimana pengamatan Pak Dekan? Ya, baik, terima kasih Pak Prof. Ujang. Jadi begini, ketika kita melihat tentu kacamata saya kacamata konservasi, maka fokus yang kita lihat adalah bagaimana menyelamatkan biodiversity. Sebetulnya kalau kita melihat biodiversity as it is gitu ya, itu tidak banyak terpengaruh karena dia sudah punya habitat tersendiri yang tidak ganggu oleh kondisi ini. Namun demikian, konservasi itu ada yang sifatnya in situ di habitat alamnya dan ex situ. Ya, ex situ itu maksudnya di luar habitatnya. Seperti di kebun binatang atau taman marga satwa, lalu kemudian di taman safari. Nah, inilah yang terdampak besar. Katanya dengan berkurangnya jumlah pengunjung. Jadi ini supaya publik juga paham, kalau kita membayar tiket masuk ke taman marga satwa, ke tempat wisata, itu tidak semuanya menjadi income negara. Tapi sebagian direinvestasikan untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati secara ex situ namanya. Nah, ini yang terdampak. Karena dengan adanya COVID-19 ini, pasti pengunjung di kawasan wisata, taman marga satwa, itu jauh berkurang, bahkan sudah mendekati nol. Oleh karena itu, ini persoalan bagaimana memberi makan satwa. Ini kalau dilihat dari kacamata konservasi ex situ. Lalu bagaimana dengan masyarakat sekitar hutan? Sebetulnya kalau masyarakat sekitar hutan sendiri tidak terlalu terdampak. Hanya begini, ada satu ini yang patut diduga ini menjadi dampak negatif yang sangat signifikan. Dengan adanya lockdown akibat COVID-19 ini, banyak petugas pengelola kawasan konservasi di lapangan itu juga dirumahkan, loh. Mereka ini pegawai negeri bukan? Pegawai negeri, sebagian besar pegawai negeri. Jadi begini, ada yang pegawai negeri, ada yang relawan. Yang relawan pasti sudah tidak akan bekerja lagi, gitu kan. Nah, apa dampak yang nyata? Yang nyata adalah, nah ini dia, para penangkap binatang liar
Nah ini merajalela ini. Oh, Nah, karena kan petugasnya di lockdown kan, iya, dirumahkan. iya. Nah, ini Ini yang harus muncul kita. kembali mereka ya. Iya, itu dia. Hmm, Walaupun ini belum mencuat, mungkin apa namanya belum terinformasikan atau mudah-mudahan sih nggak ada, mudah-mudahan ya. Karena iya. kan tadi saya katakan patut diduga ini, Hmm. karena apa namanya petugasnya menjadi quote and quote Berkurang ya. berkurang, intensitas mengawasi itu Pengawasan berkurang. jadi ini ya, Betul, minimal betul. sekali ya. Iya, iya betul. Nah, ini yang harus diwaspadai, harus Hmm. diwaspadai. Ya. Saya berdiskusi dengan beberapa teman pengelola kawasan, kepala taman nasional misalnya. Nah, ini memang belum terrecord secara baik Iya, iya. kondisi-kondisi. Tapi ini patut diwaspadai. Gitu, Pak. Nah, jadi artinya begini, tidak ada perbedaan kondisinya antara kawasan-kawasan ini, baik yang di Jawa maupun luar Jawa. Karena ini kan pengunjung ini kan lintas ini ya, lintas Ya, pulau begitu. Jadi betul. ketika itu drop semua ya. Drop semua, drop semua. Hmm. Kan begini juga, beberapa kawasan wisata tutup sudah. Oh, Bahkan oke. Mm-mm. beberapa bimbingan saya tidak bisa penelitian lanjutan ini. Iya, Jadi iya. baru setengah jalan berhenti sudah, karena tutup lokasi wisatanya. Nah, Hmm. ini tadi yang saya katakan jadi persoalan. Kalau yang wisata yang ditawarkan hanya pemandangan alam, ya, Hmm. atau fenomena-fenomena alam, oke itu nggak terlalu terdampak. Hmm. Tetapi tempat-tempat wisata yang atraksinya salah satunya berupa binatang, nah ini yang terdampak berat ini. Oke. Kenapa bisa begitu ya? Ya, karena kan tidak ada pengunjung sehingga Oh, untuk iya, memberi iya, makan betul. ini tadi itu Iya, yang iya. beberapa teman-teman di PKBSI, Persatuan Kebun Binatang se-Indonesia, itu Hmm. sudah mulai membuka untuk donasi. Donasi. Hmm. Donasi. Ya, ini salah satu yang juga dijadikan tawaran. Kemudian kemarin juga mahasiswa saya, BEM saya Hmm. dorong untuk lebih kuat lagi melakukan donasi ini. Karena kalau tidak itu, habis mereka. Ya, betul. Itu Nah, dia yang jadi. jadi rupanya eh, sumber utama penghasilan ini adalah dari pengunjung ya. Ya, ya, Hmm. betul, betul, betul. Ya memang ada dari pemerintah, nggak seberapa Hmm. itu. Nggak seberapa. Nah, kawasan ini itu dimiliki oleh Nah, BUMN atau pemerintah atau swasta murni? ya. Jadi ada Keragamannya beberapa, seperti apa, Pak? ya begini, ada beberapa memang yang milik private, ya. Hmm. Seperti Taman Safari Indonesia itu private, ya. Ya, Lalu kebun binatang di beberapa tempat juga private. Private itu maksudnya Pemda, Pak. Pemda, oke. Jadi bisa private individual, kayak Taman Safari private individual. Oh, Tapi oke. kebun binatang ada yang private-nya Pemda, gitu kan? Kenapa yang Pemda juga disebut private ya? Apa Ya, karena maksud saya, bukan oleh kehutanan? iya betul, betul. Oh, Jadi dia bukan di bawah pemerintah pusat maksudnya, ya pemerintah oke. daerah. Ya. Jadi anggarannya itu biasanya terbatas itu. Hmm. Gitu. Kalau kategori kebun binatang itu masuk kategori konservasi nggak? Konservasi ex situ, Pak. Oh, oke. Jadi sebetulnya kebun binatang, taman hutan raya itu Hmm. adalah tempat penyelamatan satwa liar, ya, Hmm. yang dia di luar habitatnya. Oh, oke. Jadi Hmm. sebetulnya koleksi, lebih banyak koleksi. Koleksi Koleksi ya. untuk tujuan edukasi yang seperti itu. Tapi intisari konservasinya sebenarnya ada ya. Ada, ada, Ada ya ada. di situ ya, Iya, jadi iya, edukasinya ya. iya, Nah, ini kan iya. kebanyakan kebun binatang ini dikelola oleh Pemda ya. Eh, Umumnya ya, kalau nggak Nah, salah di berbagai kota. Nah, ini apakah ada tendensi juga Pemda ini kewalahan juga nih? sama, Pak. Sama ya? Sama, iya. Ini muncul pertama itu dari kebun binatang Surabaya. Hmm. Jadi apa namanya Monokromo itu teriak pertama itu, wah saya berat ini ngasih makan satwa liar. Nah itu, jadi oleh karena masuk ke PKBSI untuk mengkoordinasikan soal-soal donasi ini. Hmm. Itu. Nah, di kawasan-kawasan yang terdampak, sepengetahuan Pak Dekan ini, apa ya, strategi masyarakatnya untuk apa ya, menerima beban yang berat ini, apa biasanya yang mereka lakukan? Ya secara umum sih mereka fundraising ya, Hmm. fundraising. Kalau individual apa namanya
masyarakat ya ada saja yang membantu seperti itu, tapi apa namanya tidak terlalu signifikan. Ya. Oh, oke. Jadi yang mereka lakukan dalam hal ini adalah lebih banyak ke fundraising, mengetuk apa namanya bahwa yang terdampak tidak hanya manusia, binatang juga terdampak. Ini persoalan. Ya, betul, betul. Kan selama ini fokus kita hanya ke manusia. Betul. Bahkan yang binatang ini nyaris tidak diberikan perhatian cukup. Gitu. Fokusnya itu hanya bantuan untuk sembako, bantuan untuk BLT dan seterusnya. Nah ini padahal binatang ini, Bapak itu yang namanya singa itu satu hari butuh berapa kilo itu untuk ya, daging betul ya. misalnya. Berapa harga daging kan? Makanya waktu itu pernah saya usulkan supaya kalau monyet di kampus itu sudah mengganggu, sudah itu dipanen saja untuk konsumsi tadi karnivor di taman-taman marga satwa tadi itu. Oke. Gitu. Sepanjang artinya peraturan memungkinkan ya. Ya, betul. Ya, ini memang selama ini kita fokus ke manusia ya. Tapi ternyata kalau kita lihat dampaknya ini bukan hanya manusia di satu kawasan tertentu, tapi juga terkait dengan ininya ya, binatangnya ini ya. Binatang, betul. Nah, dengan situasi seperti ini, apakah ada pemikiran ya merelokasi mereka itu ke habitat yang asli? Apakah memungkinkan nggak? Atau apa kendala-kendalanya begitu? Begini, jadi kalau kita mau kembalikan ke habitat aslinya, jadi yang namanya kebun binatang, taman marga satwa, ya taman safari, itu koleksi. Koleksinya itu tidak hanya binatang Indonesia, Pak. Oh, ini persoalannya ini. Jadi singa kita nggak punya. Jadi kalau mau dirilis, mau dikembalikan ke alamnya, ya kita harus kembalikan ke Afrika sana. Oke. Nah, ini kan persoalan Ada lagi. persoalan ini ya, teknis Ada ya. persoalan, betul. Nah, selain itu, beberapa binatang yang ada di dalam kebun binatang itu juga terjadi inbreeding. Jadi persilangan atau perkawinan antar satu famili. Oh, oke. Nah, ini secara genetik, kalau kemudian dirilis ke alam, ini akan mengotori genetik di alam. Oh, oke. Ini memang tidak diperkenankan, tidak semudah itu untuk merilis, untuk mengembalikan ke alam. Jadi dilema ya? Memang dilema. Jadi sebetulnya kan begini, konservasi ex situ berupa kebun binatang segala macam itu adalah untuk penyelamatan awalnya. Jadi misalnya begini, ada binatang yang dipelihara orang, lalu dia diserahkan ya, atau disita. Betul. Itu dia dipelihara di kebun binatang. Dia nggak mungkin dilepaskan langsung ke alam, nggak bisa survive dia. Perilakunya sudah berubah itu. Ya. Nah, terus banyaklah persoalan-persoalan yang dihadapi ketika kita ingin mengembalikan ke alam. Memang idealnya tidak dikurung, semua dilepaskan di alam. Ya, tetapi by history ada juga binatang yang didapatkan dari hasil sitaan. Nah, ini yang apa? Oh, itu ditempatkan juga di kebun binatang ya? Yang sitaan itu. Artinya jangan-jangan cost-nya juga selain tadi ya, binatangnya juga tidak siap, tadi seperti dikatakan perilakunya udah berubah, tapi juga dari sisi cost juga tidak memungkinkan ya? Tidak memungkinkan, Pak. Tidak memungkinkan. Mahal biayanya. Rilis itu mahal. Jadi risikonya yang sekarang itu ya kematian ya, ketika kematian memang ada. Betul. Sudah ada kasus nggak? Sejauh ini belum sih, atau tidak dilaporkan setidaknya. Oh, oke. Kalau dilaporkan, dia sebagai sebuah lembaga konservasi itu bisa dicabut izinnya karena dia tidak capable untuk mengelola satwanya. Iya, ya, mungkin juga ya. Saya belum dapat kabar sampai dengan hari ini. Ya. Oke. Gitu. Nah, tadi kita bicara yang binatangnya ya. Nah, untuk daerah-daerah konservasi ini karena pandemik, kalau yang terkait dengan biodiversity lain, tanaman atau tumbuhan ini gimana kondisinya? Apakah mereka bisa survive tanpa campur tangan manusia? Sejauh ini sih begitu. Karena ketika kita berbicara konservasi in situ di habitat aslinya, itu kan minimum intervensi dari manusia sedapat mungkin. Kecuali habitatnya rusak. Kecuali populasinya tidak seimbang antara predator dengan prey-nya, dengan mangsanya.
Itu memang ada ilmunya itu. Mhm. Sehingga kalau itu tidak seimbang perlu intervensi. Misalnya di beberapa tempat di mana di ujung kulon misalnya Hmm. populasi badak Jawa turun terus sehingga perlu intervensi manusia ini untuk Hmm. meningkatkan populasi badak Jawa. Nah, itu kira-kira jadi kalau yang secara langsung terdampak COVID saya kira enggak. Enggak. Hmm. Cuman tadi itu kemungkinannya karena petugasnya di lockdown, maka penjagaan jadi kendor, kemungkinan orang masuk ke kawasan untuk ngambil atau ya untuk berburu lah begitu kira-kira. Hmm. Di samping juga berburu itu untuk protein juga kan sekarang juga susah nyari makan kan. Ya. Nah, ini tetapi sekali lagi datanya belum ada. Hmm. Ini mungkin kalau mahasiswa perlu penelitian ini hal yang menarik juga ini. Hmm. Ya. Ya. Artinya kan untuk yang konservasi ini binatang itu ada juga yang di habitatnya ya, seperti yang Iya tadi ya, iya dikatakan. ya. Jadi Betul. kalau dari segi kerentanan mana yang lebih rentan ya? Hmm. Artinya ketika dia ada di habitatnya itu suplai makanan dia tergantung alam atau gimana? Tergantung alam dia nggak ada masalah kalau itu. Oke, jadi tantangannya ini adalah pemburu sebetulnya ya. Pemburu, ya. Oh. Atau begini, kan selain pemburu juga tadi saya katakan, Hmm. kan habitat itu mungkin ada yang rusak ya, tempat hidupnya ada yang rusak sehingga Ya. tidak mampu mendukung populasi binatangnya, Hmm. kan gitu ya. Nah ini yang perlu diimprove. Contohnya Taman Nasional Baluran, Jawa Hmm. Timur. Nah itu dia grazing area-nya itu terokupasi oleh Acacia nilotica, dia yang berduri sehingga banteng Oh. tidak berani masuk. Nah ini akhirnya apa? Populasi banteng turun. Hmm. Nah, ketika Oke. populasi banteng turun, maka perlu intervensi campur tangan manusia untuk mengelola habitatnya. Nah, Hmm. ini itu yang, tapi di kebanyakan tempat sih harusnya kalau tidak ada gangguan, semuanya akan berjalan secara alami. Hmm. Ekosistem itu selalu berubah seperti juga kita, ya, Hmm. selalu berubah, dinamis, ya, dan setiap perubahan itu membentuk kesetimbangan baru. Ini juga Hmm. sama, kalau kita analogikan dengan kita ada perubahan dengan COVID-19, ada kesetimbangan baru nantinya yang kita sering sebut new normal itu. Itu Hmm. kesetimbangan baru, sesuatu yang normal yang baru, kan gitu. Hmm. Ini bisa merubah perilaku manusia, Hmm. sama tadi juga sama. Keseimbangan alam yang baru juga bisa merubah perilaku binatang. Binatang, oke. Ya, Hmm. ini ketika kita analogikan dengan COVID-19 sama juga. Hmm. Perubahan itu pasti akan menyebabkan perilaku manusia Hmm. yang berubah juga Hmm. gitu. Nah, tadi kan apa namanya? Ada PNS ya yang bekerja Ya, di kawasan-kawasan konservasi itu di lockdown juga. ya, Kan ya. kalau melihat karakternya, artinya mereka ini tidak berinteraksi dengan banyak orang ya, Ah, dibandingkan dengan para pegawai mungkin yang di kota. Nah ini betul. logikanya kenapa mereka di lockdown juga nih? Ya, sebetulnya bukan di lockdown. Ini kan soal fairness ya. Yang lain pegawai yang di kota semua bekerja dari rumah segala macam ya. Nah, ini Oh. adalah tuntutan ya. Sebetulnya tidak di secara ini di lockdown kan enggak juga. Ya. Hmm. Selain juga begini, Pak. Jadi ketika mereka beroperasional di lapangan itu ada operational cost kan Hmm. gitu. Ya kan? Dia perlu butuh mobilitas, butuh logistik segala macam. Nah, ini kan apa namanya dalam situasi sulit seperti ini tentu semua akan mengencangkan ikat pinggang kan Hmm. gitu. Membuat prioritas lain yang lebih Ya, tinggi levelnya oke. gitu. Ya, karena kan mereka karakter pekerjaannya harus di lapang ya, artinya Ya, ya betul. logikanya. Ya. Tapi ketika manusia ini melihat yang lainnya, ya timbul tadi kecemburuan ya. Tapi ini resiko yang ditinggalkannya lebih berat ya. Betul, betul. Apa Ya. namanya? Tapi belum ada ya kasus-kasus yang terlaporkan ya. Belum ada laporan, belum Nah, ada. belum Ya. terlaporkan. Ya, kita sih berharap nih mudah-mudahan ya ini segera berlalu. Nah, pesan Amin. Pak Dekan nih terutama kepada masyarakat yang hidupnya tergantung dari tadi ya, Hmm. apa, wisata ya kemudian dengan konservasi, ini apa saran kepada mereka nih? Ya, begini, memang sekarang ini situasinya sulit, ya. Semua lini, semua sektor, semua Hmm. pada kondisi sulit. Oleh karena itu yang pertama pasti harus prihatin. Ya. Artinya mengurangi semua konsumsi kita pada level yang minimum, Hmm. gitu kan. Struggle untuk survive itu saja itu yang pertama. Yang kedua tentu apa
harus segera mencari ide-ide kreatif lainnya. Karena kalau ini berjangka panjang, itu pasti harus ada ide-ide kreatif untuk mengenerate income lainnya. Barangkali sudah saatnya misalnya menjual informasi-informasi secara virtual. Informasi virtual yang ini juga menjadi hal yang tidak kalah menariknya sebagai sebuah usaha baru. Pendek kata begini, kita harus mulai memeras otak, ya, mulai membuat kreasi-kreasi yang mungkin tidak terpikirkan selama ini, bahwa itu akan menjadi sebuah bisnis. Ya. Secara real juga saya belum tahu apa kira-kira itu. Tetapi yang pasti kalau kita hanya mengandalkan pada soal-soal generating income masa lalu, ya, masa normal yang lalu gitu ya, bukan normal ke depan, itu jelas tidak mungkin lagi. Begini, oke, tourism boleh dibuka, tapi dengan social distancing. Dengan mengurangi jumlah wisatawannya. Kalau misalnya daya dukungnya itu mencapai 1.000, untuk kondisi yang normal baru ini kita kurangi separuhnya misalnya. 500, untuk keamanan ya, kesehatan. Untuk keamanan. Makanya tadi standar untuk konsumsinya kita turunkan pada level minimum, ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan wisatanya pun kita turunkan di bawah daya dukung. Sehingga apa? Sehingga alam itu juga mempunyai kesempatan untuk recovery, menyembuhkan dirinya lebih baik lagi. Saya kira itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman di tingkat tapak. Ya, saya pikir orang konsumen akan kembali ke alam ini kebutuhan ya, karena dia akan melihat sesuatu yang lain. Nah, memang yang perlu ditumbuhkan tuh ini kecintaan mereka, literasi mereka terhadap konservasi ya, tanaman maupun hewan, sehingga konsumen mau berbagi dan mau mengeluarkan koceknya lah ya. Karena selama ini kan dukungan yang utama tuh dari pendatang, pengunjung kan, umumnya kan. Jadi ketika si pengunjungnya di lockdown, memang semua terasa ininya ya. Nah, kemudian apa sarannya untuk Pemda nih terutama yang berada di kawasan-kawasan itu? Betul, Pemda, pemerintah ya itu harusnya tidak terlalu saklek untuk melakukan lockdown. Dia harus selektif. Pada wilayah-wilayah di mana potensial terdampaknya minimum, itu ya nggak usah 100% di lockdown. Karena ini akan mematikan tadi itu. Karena kita nggak punya pilihan, Pak. Pilihannya hanya meminta. Kan gitu, donasi itu kan meminta itu, ya kan? Kan tidak mungkin untuk long term kita harus meminta terus. Betul. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah juga harus mulai bijak untuk membuat keputusan-keputusan, misalnya pada wilayah tertentu yang dia memang minimum dampak atau bisa diminimumkan dampaknya. Please jangan terlalu ketat untuk melakukan penutupan. Boleh dibuka misalnya pada periode tertentu, di akhir pekan kah, dengan pembatasan jumlah pengunjung. Tidak harus dalam sepekan tuh buka terus setiap hari, enggak juga. Setiap hari ya, Ya, tidak harus setiap hari. Jadi diatur lah ya intinya. Ya, diatur, betul. Tapi kalau sekarang kan ditutup selamanya kan mati sama sekali. Iya, betul. Itu saya kira harus bijak lah. Karena sekali lagi ini agak berbeda. Tidak bisa dikasih BLT kan kalau satwa kan. Karena tidak ada pertanggungjawabannya, susah nanti. Betul. Gimana kan? Nah, dan umumnya kan daerah konservasi maupun ekowisata kan jauh dari keramaian ya umumnya kan. Itu dia. Tapi diperlakukan sama ya, ditutup semua. Itulah. Itu harus selektif. Juga selektif terhadap pengunjungnya, dites dulu kesehatannya seperti apa, kan gitu ya. Untuk juga menghindarkan adanya zoonosis juga ini. Karena kan kemarin sudah ada kabar tuh harimau terkena COVID. Wah, ini kan artinya apa? Berarti dari manusia ke hewan ya? Itu dia. Ini kan bahaya juga ini kalau itu sampai kemudian tidak terdeteksi dari awal. Karena itu dibatasi pembukaannya, dibatasi jumlah orangnya, dibatasi juga terkait dengan kesehatannya. Sehingga betul-betul kita memasuki new era ini. Betul. Wisata yang tidak sama dengan wisata-wisata sebelumnya. Nah, tetapi pihak pengelola juga harus meng-create edukasi yang lebih. Gitu.
Kalau selama ini hanya dibiarkan orang jalan, lalu kemudian menikmati sendiri, maka ini ke depan nggak bisa seperti itu. Ya. Orang yang terbatas harus di-guide, harus ada guide-nya. Betul, Sehingga betul. dia mendapatkan edukasi yang maksimal, sehingga kalau dia membayar sejumlah itu, ya impas lah dengan apa yang dia dapatkan. Betul, betul. Kan gitu. Karena sekarang enjoyment yang kita harapkan seperti yang sekarang, anak kecil ngasih makan rusa, segala macam, itu agak sulit. Ya. Sulit untuk dilakukan, kan gitu ya. Maka harus dikompensasi dengan aspek edukasi lainnya. Betul, betul. Ya. Sehingga membayar segitu nggak kemahalan lah gitu kira-kira. Nah, betul, betul. Ya, saya pikir konsumen itu akan bersedia membayar berapapun ketika tadi ada kenikmatan ya, ada Ya, betul. kebahagiaan yang dia dapatkan ketika berinteraksi dengan hewan. Ya. Ya, betul. Dan ke depan sih kelihatannya kan itu menjadi apa ya, tren kita ya, menyayangi binatang itu. Karena binatang kan punya beberapa kelebihan dibandingkan dengan manusia ya, setia ya, Ya. apa namanya, nggak membantah gitu ya. Ya. Nah termasuk tadi dia melihat di alam itu juga menjadi Ya, apa ya, betul. semacam tantangan sendiri bagi Ya. konsumen ya. Nah, ini apa namanya menarik ini. Saya pernah ada terutama yang di alam ya, yang di alam itu Ya. maksudnya taman nasional seperti itu. Saya pernah ikut grup untuk berwisata ke satu kawasan konservasi di Thailand. Oke. Itu begitu mau masuk kita diedukasi. Hmm. Kita akan memasuki kawasan konservasi, sanctuary, lalu di situ ada wildlife, semua masih wild, ada elephant, ada macam-macam. If you are lucky katanya, kamu akan melihat elephant, kan gitu. Oh, oke. Lalu satu grup itu diajak Pak masuk hutan gitu kan. Oh, Wah sampai berkeringat kita kan, oh. setengah hari masuk, ternyata apa? Nggak dapat sama sekali, kita hanya lihat kotorannya saja. Oh gitu. Lalu ada satu kawan dari Bangladesh, dari mana? Protes dia. Dia bilang, you are lying. You lie katanya kan. Oh bohong kamu. Katanya kita bisa lihat satwa. Terus dia bilang apa? Sir, if you want to see animal, just come to zoo. Kamu Oh. pasti akan melihat. Iya, This is iya. wild, dia bilang kan. Itu Betul. bagusnya. Jadi Iya. memang betul melihat binatang di alam itu harganya tinggi. Betul, betul. Jadi Ya. ini Perlu nggak bisa. keberanian dan keberuntungan ya. Betul, Karena nggak betul. semua orang punya keberanian ya. Iya, iya, Dan betul. kalaupun sudah berani belum tentu beruntung ya. Itu dia. Untuk bisa melihat ya. Ya, Ya. ya, betul. Saya sering melihat acara National Geographic dan Discovery ketika fotografer mengatakan, wah ini saya beruntung seumur hidup sekali bisa memotret. Nah, rupanya itu tadi ya. Ya, betul. Ada binatang-binatang yang bahkan ada yang sampai berhari-hari itu. Betul. Berhari-hari apa namanya mengincar itu gitu ya. Untuk Itu bisa ketemu ceritanya itu. dulu ada fotografer dari Belanda, Alain Kompos, mungkin Pak Ujang tahu ya. Dia apa namanya memotret badak Jawa. Itu tinggal di hutan itu sampai bulan hitungannya. Supaya apa? Baunya dia itu sudah alami sudah. Oh begitu. Supaya tidak diendus oleh badak. Kan gitu. Oh. Tetapi begitu dia mendapatkan foto yang luar biasa, harganya juga luar biasa. Betul, 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 Sesuai dengan betul ya. korbanannya. Tuntutan profesi ya. Betul. Nah ini dia. Betul, betul ya. Nah itu memang yang seperti itu perlu diedukasi benar tuh ya. Orang menganggap masuk ke kawasan konservasi dengan cepat akan melihat apa yang dia inginkan ya. Nah, kalau Apalagi pengen binatang ini cepat, bergerak kan. nah itu dia. Walaupun sebetulnya kita punya teorinya juga. Jadi untuk membuat track untuk apakah bird watching atau satwa liar lainnya yang kita lihat itu dipelajari ekologinya, Perilakunya ya. gitu kan? Di mana jam berapa, kapan bisa dilihat. Itu Betul, memang betul. ada ilmunya sehingga ketika makanya tadi perlu guide dia, nggak bisa jalan sendirian. Ya, ya. Guide supaya waktunya juga pas, gitu kan? Cuma apa namanya kelompok yang terlalu besar juga tidak boleh. Oke. Ini banyak pembatasan gitu. Wah, ini kelihatannya kalau bicara konservasi dan ekowisata ini tidak akan selesai 2 hari nih ngobrol begini nih. Betul ya, Ini menarik. terima kasih sekali. Ini saya pikir nih Pertama. pencerahan nih bagi keluarga maupun masyarakat ya.
betapa pentingnya memelihara kawasan konservasi, menghargai dan juga termasuk bagaimana menikmatinya di ekowisata ya. Ya, ya, ya. Jadi Pak Dekan ini terima kasih sekali nih Sama-sama, Pak. atas sarannya dan juga literasinya nih. Saya jadi kuliah lagi nih terus terang nih. Jadi mahasiswa lagi nih saya nih. Saya tidak sadar sebetulnya hampir tiap malam itu walaupun 10 menit tuh nonton urusan binatang Pak Dekan. Itu bagian dari edukasi itu. Jadi walaupun 10 menit itu saya pasti itu cari channel sampai istri saya bilang nih binatang melulu yang dilihat katanya kan. Nah, jadi saya melihat memang banyak kesamaannya ya dengan manusia ya dalam beberapa hal ya. Sangat menarik ya. Oke, insya Allah kita lanjutkan dengan episode berikutnya, sesi-sesi berikutnya ya. Sekali lagi nih mohon maaf nih mengganggu waktu liburnya. Terima kasih. Pak Dekan ya, terima kasih banyak ya. Ini mudah-mudahan jadi dokumentasi yang menarik nih ya. Karena saya rencananya akan mewawancarai semua dekan nih ya. Siap. A sudah, B udah, C udah, D mungkin tadi berhalangan. Nah ini saya alhamdulillah udah dapet E. Nah nanti saya lanjutkan dengan kontak yang F nih. Oke, siap. Ya Pak Dekan, makasih banyak ya. Banyak, turnuhun. Ya, turnuhun. Selamat beristirahat. Assalamualaikum.